orang yang melakukan hubungan seksual dan hamil. Kedua pasangan itu setuju, tapi orang tuanya yang tidak terima. Apakah itu bisa dihukum atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari salah satu clickers kita. Kalau KUHP Entertaining Radio. Oke clickers, balik lagi dengan saya Febrian Rizky Pratama SHFH, dosen Genzi yang akan membawa acara kita kembali di acara talk show hukum kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Narutama dengan Klik FM Surabaya. Oke, karena hari ini merupakan hari Kartini, ya saya ucapkan selamat kepada wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Saya ucapkan yang sedang di jalan maupun yang sedang hadir di live TikTok kita. Karena spesial Hari Kartini, maka tema kita hari ini yaitu seluk-beluk permasalahan aborsi ya. Karena aborsi itu akan berkaitan dengan wanita, karena demand-nya ada di wanita, bergantung pada wanita, maka kita spesial akan membahas permasalahan mengenai aborsi. Karena tema kita hari ini tentang aborsi, maka hari ini saya menghadirkan narasumber hebat. Yaitu yang pertama ada Ibu Iga Ayu Nitya Darmani, sarjana Sains Terapan, sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Narutama, dan beliau juga merupakan bidan. Terima kasih, selamat Kartini. Oke, nah itu adalah Ibu Ayu, kalau kita sering panggilnya Ibu Ayu ya. Oke, yang kedua ada Bapak Dr. Tanu Jaya, sarjana hukum, magister penotariatan. Halo Pak Tanu. Iya, baik Pak. Oke. Siap ya. Iya. Oke, hari ini kita bukan hanya membahas mengenai aturan tentang aborsi, tapi kita membahas secara psikologis, sosial maupun ekonomi. Bagaimana aborsi itu dilakukan ya, boleh dilakukan apa enggak, gimana dampaknya pada sosial, bagaimana dampaknya pada perekonomian kita gitu ya. Iya. Oke, kita sapa dulu clickers kita ya, untuk yang ada di TikTok. Silahkan bertanya, boleh saya persilahkan di WA kita juga, di WA 0822 97971005. Kalau ada pertanyaan langsung aja bisa di live chat maupun di WA kita. Karena belum ada ya Prof. Patria, jadi saya aja tanya kepada narasumber kita dulu. Oke, konsep aborsi itu bagaimana Bu Ayu? Karena kan Bu Ayu sebagai bidan nih, tentu banyak yang menangani kasus-kasus aborsi. Konsep aborsi itu seperti apa kalau dari sisi sosial dan ekonominya Bu Ayu? Kalau aborsi itu sesungguhnya kalau dari sisi medis dulu, Sisi itu medis ada dulu ya. sisi klinis dan non klinis. Oke. Ya, klinis itu artinya diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi. Tapi kalau non klinis itu cenderung ke arah ilegal, Oke. yang tidak disetujui baik secara hukum maupun secara normatif agama dan normatif masyarakat. Nah, itu Oke. masalah aborsi yang Aborsi. sesungguhnya. Jadi penghentian tumbuh kembang janin di dalam kandungan di rahim seorang perempuan itu baik direncanakan ataupun tidak direncanakan karena faktor kesehatan. Jadi dokter akan mengambil atau tenaga medis di rumah sakit dilakukan Oke. secara sesuai dengan operasional prosedur medis. Itulah yang dinamakan tindakan medis aborsi yang klinis. Oke. Ya, yang non klinis itu yang biasanya akan berdampak panjang bagi kesehatan perempuan itu sendiri. Oke, Gitu. itu ya sebenarnya ini untuk melindungi perempuan juga ya Iya, konsep iya, aborsi iya, ini. iya. Oke, oh ternyata tadi tidak terdengar ya suaranya kok. Saya Oh, gitu. iya, ternyata clickers di rumah nggak kedengeran. Oke, saya perkenalkan lagi nih narasumber kita hebat hari ini, yaitu ada Bu Iga Ayu. Beliau merupakan seorang bidan. Ya, selain dosen Fakultas Ekonomi, tapi beliau juga keseharian menjadi seorang bidan. Nah, makanya dari itu ya di Universitas Narutama kita multi ya, Iya. multi ilmu, multi kemampuan, multi skill. Nah, itu yang diterapkan di kampus kita. Dan dan ada narasumber yang lain yaitu Bapak Dr. Tanu Jaya ya, Iya. sarjana hukum, magister penotariatan. Beliau merupakan ahli di bidang pidana.
pidana apapun. Nah, sekarang pada tema kita hari ini yaitu tentang aborsi, maka beliau akan membahas bagaimana sanksi-sanksi pidana yang ada pada kasus aborsi gitu ya, Pak Tanu. Oke. Sudah terdengar suaranya, oke, aman Min, oke. Nah, kalau sudah terdengar kita enak ya diskusi. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan bisa langsung live chat atau melalui WA kita di 0822 9797 1005. Kita sekarang hari ini di berbagai live ya, ada di live TikTok Klik FM, ada di live TikTok ya Bu Iga, ada di FH Narotama Sun ya akan datang. Oke, itu adalah konsep dari aborsi. Karena kita hari ini temanya Hari Kartini, kita based on demand-nya ada di perspektif dari seorang wanita. Nah, itu ya, aborsi akan berkaitan dengan seorang wanita walaupun ada dari sisi laki-lakinya juga ya Pak Tanu. Makanya di sini saya hadirkan dua perspektif dari seorang wanita maupun laki-laki. Oke, Pak Tanu, di dalam aborsi gimana sih orang itu memperlakukan aborsi dalam hukum pidana? Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang kalau saya berawal dari aborsi ini memang ada beberapa dampak, yaitu masalah ekonomi, ya, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab lah ya, seperti itu. Dan memang ada masa aborsi itu yang dilakukan masa pacaran. Oh gitu ya. Ini juga sebagai nasihat ya bagi yang muda-muda pacaran. Ada yang sudah menikah, seperti itu. Lalu ada juga yang tekanan-tekanan ekonomi lah, seperti itu. Nah, oleh karena itu meskipun di dalam undang-undang, di dalam pasal 463, 464 maupun 465 itu berbeda-beda pengaturannya ya. Akan tetapi nanti hakim itu punya kebijaksanaan. Nah, andai kata saya menjadi hakim, maka saya akan memberikan suatu keringanan lah bagi yang kesulitan di dalam perekonomian. Tapi yang masa pacaran tidak boleh diringankan. Karena itu suatu pendidikan juga ya, tidak boleh sembarangan ya melakukan, apalagi KUHP baru ini. Undang-Undang 1 tahun 2023, apabila orang yang melakukan hubungan ya, meskipun dia suka atau tidak suka, tetap kena. Sehingga itu akan memperberat sebetulnya, akan memperberat. Dan yang pihak laki-laki, menurut saya, walaupun Undang-Undang pasal 463, 464, 465 tidak mengatur, tetapi ada pasal mengenai penyertaan. Kalau yang laki-laki menyuruh melakukan, gitu ya. Nah, itu udah boleh dilepas. Karena ini kita Hari Kartini, jadi saya bela perempuan sedikit lah. Gitu ya. Iya kan. Nah, bagaimana penyertaan itu? Bila perlu mertua yang menyuruh. Atau membantu, mengantarkan atau apa, membayarkan, ini bisa dari penyertaan. Ini sama dengan aturan yang di medis. Jadi sekalipun misalnya ada seorang pasien datang ke tenaga kesehatan yang beroperasional, yang berizin, itu kita tenaga kesehatan kalau menyampaikan saja masalah, nanti ibu silakan di sana tempatnya, menunjukkan saja dan memberikan sedikit masukan untuk membeli obat gitu ya. Ini sudah termasuk dalam hubungan ke ranah hukum, pelanggaran hukum. Termasuk dosennya ya, jadi, atau penasihat hukumnya. Jadi kalau mau memberikan masukan, advice, biasanya saya sendiri biasanya hanya menyampaikan untuk mendorong itu tetap dipertahankan, tetap besarkan dalam rahimnya. Dan kalau tanya, Bu, nggak bisa. Waduh, kalau itu silahkan nanti ibu keluar dari sini, terserah ibu mau kemana. Saya tidak mau ikut. Di mana tempatnya dokternya, Bu? Mohon izin, saya nggak bisa. Betul. Gitu ya. Maka kenapa aborsi ini negara ikut serta? Betul. Pidana itu adalah kepentingan negara. Walaupun pengaduan nanti ada kepentingan masyarakat, tapi utama kepentingan negara. Artinya apa? Anak bangsa yang you buang itu. Calon anak bangsa. Bagaimana kalau itu nanti berperan baik untuk negara kita? Itu kan kita nggak tahu.
Nah, itu yang harus diperhatikan. Meskipun itu anak dari suami istri atau ya hubungan seperti itulah, tapi tetap itu anak bangsa. Ya, tidak boleh sembarangan dibuang. Oke, berarti Ya. itu filosofinya kenapa negara juga masuk ke Iya. ranah itu, karena memang ada anak bangsa, Anak yang bangsa. ada dalam kandungan seorang wanita gitu ya. Oke. Selain itu, sehingga apa? Kejahatan yang dilakukan, baik kejahatan ini aborsi maupun kejahatan yang lain, tetap pemerintah atau negara ikut serta di dalamnya. Oke. Maka diwakili oleh kepolisian maupun kejaksaan penuntut umum. Oke, Ya, itu secara gitu. aturan gitu ya, Pak Aturan, Tano. Oke, iya. ini ada pertanyaan dari Clickers, Skylight Bird Farm. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan etik profesional tenaga maksudnya dengan dua kasus berbeda? Bagaimana dari sisi pidana, tanggung jawab pidananya? Kan memang betul kalau katanya Bu Ayu tadi, ternyata aborsi itu ada dua sisi, ada yang klinis dan non klinis. Yang masalah kejahatannya itu berarti yang non klinis, gitu. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya dulu, ke Pak Tano dulu? Ya, kalau pertanggungjawaban pidana untuk orang perempuan yang melakukan, ya dengan tadi penyertaan apa itu ya, tapi penyertaan tidak diatur. Kalau di pasal pidana 463 itu adalah orang atau perempuan itu yang melakukan. Itu 463. Itu jelas sudah diatur. Maka pidananya 4 tahun. Ya, Oke, itu tanggung jawab dari sisi pidana. orang, iya, orangnya seperti itu. Kalau dari segi medis, maka 465 yang kena. Oh gitu. 465. Oke. Dan nanti itu dibagi 465 itu dengan izin perempuan itu atau tidak. Oke. Dan mati atau tidak. Oke. Itu kalau perempuan itu meninggal dunia, tapi KUHP kan ngomongnya mati, jadi saya ikut. Oh gitu ya. Tapi kasar kan meninggal dunia lah anggapnya. Oke. Kalau meninggal dunia itu lebih berat lagi kenanya. Oke. Seperti itu. Ya bisa 8, 10 tahun kalau dia meninggal kalau Ancamannya berat juga Ancaman ya. berat juga. Oke, itu dari sisi non klinis. Dari sisi klinis, Bu Ayu, apakah sebenarnya orang yang melakukan aborsi itu dilarang sebenarnya kalau dari sisi klinisnya? Kalau dari sisi klinis ada SOP daripada medis Oke. yang boleh dilakukan. Oke. Ya, ada namanya abortus incompleted. Misalnya seorang ibu dia sedang hamil, kemudian tiba-tiba ada permasalahan terjatuh karena kecelakaan dan mengeluarkan perdarahan biasanya. Ada kram perut, kemudian ada perdarahan. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, maka kemudian dengan SOP misal prosedur dengan di USG ternyata bayi tersebut tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan kehidupannya, maka dengan seizin orang tuanya dan keluarga mau tidak mau harus dikeluarkan. Oh gitu, oke, baik. Demi keselamatan nyawa sang ibu lebih dulu. Oh itu. Karena anaknya misalnya juga kalaupun diselamatkan mungkin tidak lama usianya gitu kan ya. Oke. Nah, Artinya dari sisi klinis pun itu ada SOP-nya, ada SOP. prosedurnya. Ya, ada prosedur, tidak serta-merta dikabulkan. Oh gitu ya. Oke. Serta-merta dikabulkan. Nah, katakanlah seorang pasangan suami istri resmi ini, kemudian dia karena anaknya masih kecil minta digugurkan karena kesundulan anak hamilnya. Ini sama dokter pun tidak serta-merta dikabulkan untuk digugurkan. Oke. Gitu kan ya. Karena banyak pertimbangan yang itu menjadi SOP dan keputusan kewenangan daripada rumah sakit dan dokter yang ada. Oke, kalau begitu di dalam pidana Oke. itu dikatakan kedaruratan medis. Oke, kedaruratan medis. Kedaruratan medis. Iya, kedaruratan medis. Pasal 463 ayat 2. Wah. Nah, itu pasal 463 Itu ayat semua 2. makanya tergantung komunikasi dan SOP prosedur yang berlaku. Oke. Dan apakah dokter juga keputusan dokternya Iya. nanti bagaimana Oke. melihat seluruh kondisi yang ada. Iya. Oke. Tapi itu diatur 14
hari aja. Oh, 14 hari aja 14 ya. hari. Oke. Seperti gitu. itu. Iya, Iya, heeh. iya, iya. Jadi mungkin ini suatu masukan ya nanti kalau ke medis nanti bagaimana, hati-hati juga. Iya, 14 iya. minggu. Oke. 14 hari, mohon maaf. Oke, 14 syaratnya. Oh, maaf, 14 minggu ya. Oh, 14 Tidak minggu. boleh lebih dari 14 Oh, minggu. oke. 14 minggu itu Betul, berarti sesuai dengan teori SOP itu. medisnya juga. Oh, teori juga. medisnya Oh, ya juga, ya, saya ya. mohon maaf tadi Iya. salah Oke, ya. berarti orang yang aborsi ya tidak boleh lebih dari 14 14 minggu. minggu, ya. Artinya, berarti kalau lebih dari 14 minggu gimana secara medisnya, Bu Ayu? Kalau memang itu bisa dilakukan, kalau itu ada penyertaan penyakit penyerta. Oh, penyakit penyerta. Misalnya Oke. kandungan itu janin itu tidak bertumbuh. Oh. Oke. Atau janin itu mengalami satu kelainan yang beresiko tinggi Oke. Iya. ketika nanti harus lahir, atau memang ibunya juga nanti berdampak pada kesehatan ibunya. baik. Oke. Bisa. Oke. Semua Oke. Nah, tergantung berarti kita harus SOP-nya. hati-hati juga Iya. antara medis itu senyatanya demikian dan saya setuju. Oke. Tetapi harus disintonkan dengan KUHP yaitu 14 minggu. Kalau ke atas 14 minggu ke atas itu bisa dipidana. Oh, bisa dipidana. Bisa dipidana. Oh, oke. Maka kalau mohon maaf saya tidak menggurui hakim, Oke. ya. Mhm. Tapi kalau misalkan saya jadi hakim, ya, itu maka harus dihadirkan ahli-ahli yang dari Ini medis. Kesehatan gitu ya. dari kesehatan. Oh iya, benar. Artinya benar. kalau memang ternyata itu lebih dari 14 minggu, tapi kejadiannya itu setelah lebih dari 14 minggu, bukan berawal. Kan bisa ya, itu mengandung ternyata lebih dari 14 minggu baru bermasalah, Oh, baru oke. diketahui. Nah, Ya. Oke. ini saran juga kalau bikin undang-undang juga ada kekurangannya, mohon maaf. Nah, bagaimana Ya, nanti? Iya karena kan? di lapangan juga begini. Di lapangan itu terkadang ada beberapa masyarakat Iya. yang menganggap remeh kehamilan keduanya, ketiganya. Ya. Alasan biasanya kehamilan saya biasanya sehat-sehat aja. Iya, Kalau iya. nanti Oke. bukannya waktu positif tuh langsung periksa, enggak, kok ahli wis gede. Iya, 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 Periksanya iya. udah besar Bisa aja. terjadi. Nah, begitu periksa sudah besar ternyata Masalah. bermasalah. Nah. Nah, masalahnya tidak hanya masalah kecil, tapi ini masalah besar. Yang bisa Oke. membunuh Iya, ibunya. keduanya. Iya, Ya, itu itu. yang akhirnya menjadi polemik kan gitu Iya. di lapangan itu. Oke, ini Saya ada rasa oke. itu kebijaksanaan lah. Iya. Saya rasa hakim ya pasti mengerti itu Oke. lah. Nah, yang penting itu data-datanya nyata, fotonya nyata, foto Oke. medis ya, seperti Iya, itu. Oke. Oke, clickers, saya remind lagi tema kita hari ini tentang seluk-beluk permasalahan aborsi. Kalau ada clickers yang pengen tanya, silahkan di live chat TikTok Klik FM dan di TikTok Bu Iga dan di TikTok saya juga ada ya. Oke, boleh nanya berkaitan dengan aborsi ini. Oke, ini sudah ada yang tanya nih. Ternyata banyak juga antusiasnya ya, Ko Patria. Oke, bagaimana? Oh, yang bawah ya. Oke, jika dua orang suka sama suka lalu hamil di luar nikah, namun keduanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi salah satu orang tuanya tidak setuju. Bagaimana jalan tengahnya? Mengikuti hukum atau bagaimana, Pak Tanu? Iya. Jadi ada orang yang dia melakukan hubungan seksual dan hamil. Kedua pasangan itu setuju, tapi orang tuanya yang tidak terima. Iya. Apakah itu bisa dihukum atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari salah satu clickers kita. Kalau KUHP lama tidak bisa dihukum. Oh, tidak bisa dihukum Nah, ya. KUHP lama loh ya, Oke, karena KUHP suka sama suka. Oke. Iya. Saya setuju juga dengan KUHP lama. Oke. Iya. Oke, dan Kalau saya lagi muda. oke. Akan tetapi ini joke aja ya. Tapi KUHP baru Oke. orang suka sama suka melakukan kena. Oke. Iya. Itu sesuai dengan tema kita kemarin Iya. kohabitasi tadi ya. Iya, karena ini apa? Berkaitan mengikuti budaya dan tradisi kita mungkin. Oke, Ya, kita Indonesia ini budayanya kan nggak boleh seperti Betul, itu ya. budaya dan culture baik dari kita. agama maupun apapun Iya, sisi bentuknya etik. seperti Oke. itu. Oke, Jadi janganlah melakukan itu, hati-hati aja. Iya. Oke, Iya. jadi saya singkat pernyataan Pak Tanu itu nggak boleh ya, walaupun suka sama suka terjadi kehamilan terus dia sepakat namun orang tuanya tidak sepakat, itu bisa diadukan menjadi pidana ya, Iya. justru itu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kohabitasi, tema kita minggu kemarin. Iya. Nah, kalau clickers kelewatan bisa nonton di Iya. YouTube kita di @fh.narotama yang temanya itu berkaitan dengan kohabitasi. Nah, Oke. saya ada masukan sedikit. Oke, gimana Ya, Pak Tanu? kalau memang orang tuanya tidak setuju,
lebih baik dibicarakan yang baik-baik. Oh gitu ya, Iya, jalan tengahnya ini seperti untuk itu. menghindari pidananya loh. Oke. Lebih baik seperti apa Iya, gitu lebih ya. baik apa yang harus dilakukan. Apa kalau terjadi kawin kan paling tidak ada yang melaporkan. Oke, betul. Ya sudah kan bisa oke. Walaupun itu pidana ada, tapi tidak ada yang mengadukan, Iya. tidak ada yang melaporkan, Oke. dan keluarganya juga nggak ada masalah, Terus yang artinya lebih baik harmonis ya. lah. Ya Iya, sudah. lebih baik nikah lah, Lebih- jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang halal, Iya. saja neko-neko. Nah. Karena pernikahan itu sudah ada masalah, jangan ngundang masalah. Iya. Itu namanya nyari masalah. Iya. Dan nanti kalau setelah itu dilaporkan masuk pegangan begini, nah repot dan Hidup kok Nggak- cari-cari masalah. Nggak perlu saya ngomong jelas-jelas kalau pegang gini kan sudah tahu ya. Iya, ya, lebih Oke. baik yang aman-aman saja. Aman-aman lah, saja. ya. Oke, jangan. masih ada pertanyaan kan? Antusias juga ya penonton kita. Dari It's Me Asteria, Pak Rian tanya, kan banyak kasus aborsi ilegal menggunakan obat-obat keras yang beredar di pasar gelap. pribadi. Terus gimana hukum mengatur pengawasan distribusi obat-obat itu? Dan apakah tenaga medis bisa disalahkan kalau obatnya diresepkan untuk tujuan lain atau off label, lalu disalahgunakan untuk aborsi? Contoh obat tukak lambung digunakan untuk aborsi. Nah, dari sisi medisnya dulu ya, Pak Iya, Tano. iya. Itu gimana? Misalnya kita diresepin obat gimana? Oh, tahu ya. Jangan-jangan ini ya. Jangan jadi konsultannya. Ya. Oke, kok tahu? Iya. Jujur aja kalau ada yang meresepkan tenaga medis, kalau meresepkan, kalau dari tenaga medis dokter meresepkan ke misalnya bidan karena untuk kepentingan keperluan bidan praktek, it's okay. Oh, it's Tapi okay. kalau seorang dokter meresepkan langsung obat itu salah besar. Oh, salah ya justru. Salah besar kalau sampai dokter berani meresepkan untuk sengaja bilang ini loh obatnya, tak resepkan tuku dhewe. Itu juga sudah salah dokternya, itu udah ilegal itu. Oh, berarti dokternya bisa kena Kena juga. juga, bidannya juga kena. Oke. Iya, kecuali kalau memang tenaga medis kita perlu obat tersebut untuk kepentingan persalinan di praktek kami yang legal. Iya. Nah, itu dokter memberikan resep itu. Tapi kan kita legal gitu kan. Oh, gitu. Itu boleh. Tapi kalau langsung ke pasien, Oh, gitu. pasien nggak Oke. tahu Iya. anunya, ukurannya, takarannya, akhirnya nanti yang rugi pasien itu sendiri. Oke. Kecuali lo ya. Nah, Berarti yang dipersalahkan adalah orang yang menjual itu atau yang meresepkan. Sama saja, Oh, semua satu-satu garis itu Satu salah kayak kabeh ada. itu ya, yang beli juga salah, ya Oke. kena pasal, yang jualan kena pasal, yang menyuruh, yang memberitahukan juga kena pasal. Oke, Kalau di berarti medis seperti itu. satu rangkaian kena semua. Iya, kena semua, Oke. kena semua. Oke, karena ada niat buruk sebenarnya Iya, di situ iya, ya. iya. Dan itu efeknya luar biasa, buruknya bagi rahim perempuan. Oh, Bukan hanya sehari dua hari itu dilihat efeknya. Sehari dua hari mungkin oh ya keturutan keinginannya untuk menghilangkan nyawa tersebut. oke. Aman. Oke. Tetapi berikutnya 5-10 tahun mendatang ketika itu berdampak apalagi dilakukan secara ilegal dan kemudian tidak dengan cara yang benar, ada sisa plasenta atau janin tersebut belum bersih betul, itu akan menyebabkan efek komplikasi yang fatal bagi perempuan itu sendiri di rahimnya. Oke, untuk jawabannya untuk Pak Teh secara hukum nanti ya. Kita Iya. ada break satu lagu dulu. Nanti setelah break baru kita akan bahas secara sisi Iya. hukumnya seperti apa. Oke, Clickers, kita break satu lagu dulu. Kita akan kembali pada pas aborsi itu dilihat dari sisi hukum, bagaimana aborsi itu dilihat dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oke, kita lanjut sedikit ya Pak Tano. Iya. Tadi ada pertanyaan yang sempat tertunda karena ada break
lagu. Oke, Pak Tanu, bagaimana tuh kalau ada yang meminta resep kepada apoteker, misalnya ke apotek, tapi resepnya itu dari dokter, tapi sebenarnya obat itu merupakan obat aborsi, bukan untuk peruntukannya, padahal itu obat lambung, tapi yang dilihat itu efek sampingnya untuk aborsi. Itu yang di pertanggungjawaban pidana itu siapa? Apakah apotekernya, apakah pelaku yang minta resep, atau dokternya bahkan? Itu siapa sebenarnya, pertanggungjawaban itu kepada siapa, Pak Tanu? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau mengenai pidana, kita tidak boleh lupa bahwa ada mens rea. Oke, mens rea. Mens rea itu adalah keinginan atau kehendak melakukan tindak pidana. Oke. Apabila seseorang minta resep, misalkan resep sakit lambung, nah ternyata dipakai untuk menggugurkan. Iya, betul lah itu. Maka dokter ini mens rea-nya tidak untuk apa itu menggugurkan, tapi untuk memperbaiki mahnya dia. Kebetulan dia sakit mah lambung seperti itu. Nah, maka sang dokter tidak bisa kena pidana. Oh, dokternya nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia memang betul ya untuk obat lambung. Karena keluhannya di lambung. Waktu itu sakit lambung. Tapi yang masalah itu apabila dokter memang sudah tahu. Oh, sudah tahu. Dok, ini saya minta obat lambung, tapi nanti saya pakai menggugurkan. Itu bahaya itu. Bahaya itu, jangan. Ya, termasuk juga apoteker. Nah, apoteker itu kalau dia memang diberikan oleh resep atau dia yang meracik sendiri, ternyata untuk lambung, ya nggak masalah. Tapi kalau dia obat keras yang harus melalui dokter, apoteker itu sendiri memberi, nah ini masalah juga. Meskipun itu masalah pengguguran atau bukan, itu kan tetap ada masalah. Betul. Nah, itu yang perlu hati-hati. Itu ya, sebenarnya dokter sama apoteker itu niatnya baik ya, tapi kita nggak tahu di belakang itu ternyata untuk apa. Bagaimana kalau dari sisi kesehatan, Bu Ayu, misalnya apotekernya itu memang apakah dia wajib bertanya kepada pasien ini untuk apa sebenarnya, apakah memang untuk lambung atau untuk efek samping yang lain, atau justru dia hanya memberikan aja apa yang diresepkan? Itu gimana kalau di dalam sisi kesehatan? Kalau di apoteker, setahu saya, pengetahuan saya ini seseorang membeli, jadi kayak obat toko aja gitu kan, obat toko, beli obat batuk. Ya dia jualan obat batuk, dia kasih. Dia bukan seorang ahli medis yang tahu, Bu, batuknya berapa hari? Bu, batuknya sesek apa enggak? Bu, dia tidak pada tataran itu. Jadi kalau ada orang menanyakan beli obat, ya sudah dia juali. Kecuali kalau dia beresep. Nah, kalau beresep kan legal. Dia akan menanyakan dulu, Bu, ini bisa nggak Ibu, nggak ada separuh, ini adanya pengganti. Ya, PT-nya ganti, anunya ganti, tapi kandungannya sama, Bu. Nanti ditanyakan dulu ke dokternya yang memberi resep. Saya hanya punya ini aja. Itu kalau pakai resep. Kalau verbal begitu saja, ya namanya dia jualan, dia tidak pada tahapan medis itu, ya dia juali, dia kasih obatnya. Gitu ya, itu dari sisi kesehatannya ya, Clickers. Ada yang tanya lagi nih, dari mana nih Ko Patria, dari atas kah? Dari Amalia mau tanya, bagaimana hukumnya jika aborsi dilakukan oleh korban pelecehan seksual? Apakah dilegalkan atau ilegal? Apalagi untuk kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Nah, ini penting ya, karena memang banyak case ini gara-gara pelecehan seksual, makanya dia melakukan pengguguran. Apakah itu boleh secara pidana, Pak Tanu? Kalau korban pelecehan seksual itu masih ditolerir. Oh, gitu ya. Korban atau pemerkosaan. Seperti pemerkosaan seperti itu. Yang dalam kondisi-kondisi normal, karena apa? Hal-hal yang demikian ini bisa mempengaruhi juga, kalau pemerkosaan bisa mempengaruhi psikologis dan ini mungkin bertumbuh kembangnya. Bertumbuh kembangnya dan ini tempat kandungan ya. Saya yang orang hukum nggak ngerti bahasanya apa, tempat kandungan rahimnya itu bisa berpengaruh. Atau ada kekotoran ya, sehingga nanti bisa
mempengaruhi tubuhnya seperti itu. Betul ya Bu ya? Oke, Iya. oke. Iya, seperti itu. Maka hukum sudah berpikir secara mendalam terhadap hal tersebut ya. Oke. Artinya dia kalau pelecehan seksual berarti boleh ya, Iya. tapi ada syarat-syarat tertentu Iya, gitu ya. betul. Ada kedaruratan medis kadang-kadang. Iya, kedaruratan medis Seperti itu, betul. iya. Oke, kalau dari sisi kesehatan bagaimana? Boleh. Bu, ayo. Ada namanya ini tadi dibolehkan untuk melakukan tindakan aborsi Oke. pada korban kekerasan seksual atau pemerkosaan itu diizinkan. Oke. Dan SOP-nya memang harus melalui dokter yang di rumah sakit yang ditunjuk. Iya. Oke. Yang ditunjuk. Jadi tidak serta-merta digugurkan tanpa adanya SOP. Oke. Jadi satu kesatuan dengan proses hukumnya. Oke, Iya. betul, Biasanya betul, Sejalan, betul. sejalan. Iya, sejalan. Artinya memang kalau ada kandungan atau aborsi karena pelecehan tindak pidana akibat pelecehan Iya. tindak pidana itu dibolehkan ya secara Bolehkan. pidana. Oke, saya juga baru tahu ya ini konsep baru yang saya pakai. Saya suka jadi host karena banyak ilmu yang baru saya tahu gitu Betul, ya. betul. Oke, ada yang tanya lagi nih, wah ini Skylight ini antusias banget nanyain. Dalam kasus pasangan yang melakukan upaya aborsi ilegal namun gagal, kemudian janin itu abnormal dan dilakukan aborsi, apakah pertanggungjawaban hukumnya mengikuti ketentuan pidana yang berlaku atau dapat dikesampingkan karena adanya indikasi medis? Nah, contohnya begini, ini saya tahu nih kasus yang seperti ini, dia hamil dia ini hamil di luar nikah. Terus dia minum obat. Nah, waktu dia minum obat, penggugur itu gagal obatnya. Hasilnya tapi anaknya itu abnormal. Nah, boleh nggak dia melakukan aborsi kalau dari sisi kesehatan dulu? Kalau diketahuinya, kalau dari sisi kesehatan, kalau diketahuinya misalnya itu di usia yang ini ya, pengguguran aborsinya di usia lebih dari 12 minggu, dokter akan mempertimbangkan banyak hal. Oke. Kalau misal di bawah itu bisa dilakukan, kemungkinan bisa dilakukan, karena itu kan SOP itu tidak serta-merta langsung, oh ya aku butuh terus kemudian duit transaksional, tidak bisa. Oke. Di medis itu tidak bisa begitu. Jadi diurutkan dulu prosedur medisnya dengan baik. Oke. Dan sekali lagi ini dilakukan di rumah sakit oleh tenaga ahli yang memang ahli di bidang itu, tidak serta-merta. Karena kalau mau operasi itu kan tidak bisa cuman spesialis kandungan saja, tidak bisa. Pasti ada yang spesialis kesehatan yang lainnya, terus kemudian anestesi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak serta-merta kan dikabulkan, apalagi kalau runtutnya misalnya dia berniat seperti itu. Iya, apakah betul. ada efek kemudian beberapa minggu kalau udah lebih besar anaknya, ya mau nggak mau gitu kan ya. Oke. Ya. Oke. Banyak hal yang jadi pertimbangan. Oke. Serta-merta kalau medis itu. Oke, gimana kalau dari sisi hukumnya Pak Tanu? Itu kan suatu percobaan. Betul, iya, itu percobaan. Memang dalam hukum itu sudah diatur. Percobaan. Jadi tidak semerta-merta harus berhasil baru dia dihukum. Oke. Nah, tapi ada percobaan. Walaupun 463, 464, 465 tidak mengatur demikian. Oke. Tapi di dalam pasal yang lain Betul. tentunya ada Betul, percobaan. Nah, Betul. memang kita harus membuktikan bahwa dia menghentikan untuk aborsi itu ada suatu tindakan tersebut itu dihentikan seperti itu. Nah, itu harus dibuktikan nanti. Oke. Nah, biasanya kadang-kadang tidak terbukti. Karena apa? Karena kejadian itu tidak terrealisasi sehingga tidak ada orang yang tahu. Misalkan dia dengan cara-cara lama, misalkan dia makan nanas banyak, tapi saya nggak ngajarin ya. Ada kan katanya begitu, makan nanasnya banyak. Ya, anggaplah seperti itu. Iya, anggaplah seperti itu. Obatnya. Ya. Oke, berarti guys, maksudnya Pak Tanu itu kalau memang itu ada itu di luar tindakan luar nikah, itu melakukan aborsi di luar tindakan menikah, terus meminum obat yang menggugurkan, terus itu gagal, lalu hasil gagal itu menyebabkan kandungannya itu abnormal, anaknya abnormal, terus lalu mau diaborsi, itu tetap tidak boleh, karena harus dilihat akarnya dulu. Dia melakukan tindakan mengaborsi itu buat apa gitu kan? Makanya bukan akibat yang dilihat, tapi harus dilihat dari sebabnya dulu. Dia melakukan aborsi terus minum obat ilegal, itu aja udah salah, itu percobaan tindak pidana. Apalagi
berarti bukan mengesahkan akibatnya, berarti oh dia abnormal saya mau menggugurkan, bukan itu yang dilihat, tapi sebabnya yang dilihat. Nah ini juga untuk mengedukasi masyarakat ya, karena seringkali alasan mereka mengaborsi karena abnormal anaknya, karena sudah terjadi kesalahan. Padahal dia dokter atau tenaga medis tidak tahu sebabnya itu apa, padahal sebabnya itu karena minum obat-obat penggugur. Nah sebenarnya itu nggak boleh ya guys, itu buat clickers itu nggak boleh untuk melakukan tindakan yang seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi ya, banyak juga pertanyaannya ini. Antusias. Dari WhatsApp kita ya, wah ini dari WhatsApp kita. Selamat siang, izin bertanya Bapak dan Ibu dosen, bagaimana menurut jenengan jika aborsi disebabkan korban kekerasan seksual, mungkin dengan alasan karena korban dan keluarga tidak mau menanggungnya atau alasan lain, secara hukum dan keselamatan baik kesehatan baik mental bagaimana nggih? Oh ini sama seperti sebelumnya. Tadi sama. Ya sama ya. Bagaimana kalau dia akibat dari kekerasan seksual? Oke, mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Ayu dari pertanyaan itu? Kalau dari sisi sosial itu kekerasan seksual yang dilakukan ya semua perlu dibicarakan ya, dibicarakan dengan orang terdekat. Kalau anak itu misalnya di bawah usia, ya kan, usia yang belum dewasa, itu harus perlu pendamping. Kalau sudah usia dewasa, korban kekerasan seksual, nah itu juga terjadi kehamilan. Nah ini kalau dewasa itu kadang ngomong kekerasan seksual masa iya dewasa terus ngomong kekerasan. Kalau nggak karena transaksionalnya belum selesai gitu mungkin ya. Nah kalau orang dewasa itu bisa disampaikan kepada pendamping untuk hukumnya ya, pengacaranya, menunjuk orang yang ini konsultasi dulu. Dan dari tindakan medisnya itu bisa dilakukan tindakan aborsi itu sekali lagi seperti tadi disampaikan menurut ahlinya, jadi harus ke ahlinya, jadi di konsultasi dulu sama ahlinya, artinya di dalam hal ini adalah dokter spesialis kandungan yang ada di rumah sakit. Nah nanti situ banyak hal yang harus diruntut dulu menurut SOP-nya gitu. Oke, terima kasih. Paling gampang kalau sudah usia dewasa, makanya KB. Daripada harus menghilangkan nyawa kan gitu. KB dulu ya guys. Tidak harus perempuan yang KB, tapi laki-laki pun bisa KB. Oh gitu ya. Lagi ngetren loh lagi vasektomi. Saya kan kasihan perempuan itu. Dimasukin apa supaya KB itu kan mempengaruhi perempuan juga. Iya. Setuju. Bagus ini Pak. Iya. Salut dong. Tapi ngomong-ngomong Pak Tanu. Istri saya tidak KB. Pak Tanu yang iya. Kita harus mengalah juga. Kita harus supaya bagaimana lah perempuan itu bisa menghormati kita. Iya. Itu ada syarat-syaratnya. Vasektomi. Syarat dan ketentuan berlaku. Luar biasa Pak Tanu nih. Iya, daripada terus hamil nggak karuan ya. Benar. Dibatasi dong. Oke, ini ada pertanyaan ya dari clickers kita dari TikTok saya, lebih khususnya Pak Tanu. Pertanyaannya begini, bisa nggak rekam medis digital atau riwayat konsultasi chat dijadiin bukti dalam kasus aborsi? Itu misalnya dari konsultasi terus ternyata memang betul ada riwayat medisnya, ada rekam jejak digitalnya secara medis. Nah itu bisa nggak dijadiin bukti kalau kita akan melaporkan tindakan aborsi? Kalau KUHP lama itu hanya petunjuk. Oh hanya dijadikan tapi petunjuk. kalau KUHP baru itu jelas dikatakan dengan Oke. satu teknologi. Oke. Nah tapi dalam pembuktian lebih baik. Hukum acara pidana. Nah itu alat bukti digital itu diakui sebagai alat bukti yang dapat membuktikan seseorang bersalah, khususnya yang ada pada tindakan pidana aborsi gitu ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Bara. Oke, siapa saja yang akan bertanggung jawab pidana pada kasus aborsi? Para pihak sebenarnya tidak ingin aborsi, tetapi ada pihak lain yang memaksa untuk aborsi. Itu jadi siapa yang bertanggung jawab, Pak Tanu? Padahal para pihak itu nggak mau, tapi ada pihak lain yang intervensi untuk melakukan aborsi. Ya, begini. Ini hukumnya kan jelas. Oke. Ya, bahwa orang atau perempuan itu yang melakukan aborsi kena kan.
Nah, pada saat pemaksaan, maka hukum itu sudah menentukan bisa lapor ke pihak yang berwajib. Oke. Nah, kalau tidak melakukan itu, memang awalnya tidak setuju, tapi lama-kelamaan kan setuju. Buktinya kan dia mau ke dokter atau kemana. Seperti itu. Jadi tidak bisa itu dibuat alasan dipaksa. Kalau semua bisa dikatakan demikian, maka tidak ada yang dipidana. Oh gitu ya. Iya kan? Jadi logika hukum di sana seperti itu. Oke. Iya. Oke, karena kita sudah ada di ujung acara, Clickers, saya mau minta closing statement. Iya. Apa sih yang perlu dilakukan, apa yang harus dihindari dari sisi medis dan dari sisi sosial, Bu Ayu? Ya, untuk siapa sajalah Clickers yang ada di sini, ya masyarakat lebih baik ngikutin aja alur yang normal. Kalau belum menikah ya jangan melakukan hubungan, karena resiko hubungan suami istri dilakukan oleh orang yang tidak resmi, dampaknya akan kemana-mana. Kalau terjadi kehamilan akhirnya bingung. Kalau itu objek daripada perselingkuhan juga tambah bingung ya. Malah melebar, itu namanya ngundang masalah. Urip sing wajar-wajar wae lah ya. Hari gini jangan ngundang masalah lah ya. Apalagi terus sampai berpikir kalau sudah terjadi berpikir aborsi. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya tambah cari-cari masalah ya. Itu aja, saya lebih baik tidak kalau yang sudah menikah usia produktif daripada ada kehamilan yang tidak direncanakan, KB, konsultasi ke dokter, rumah sakit, puskesmas, bidan terdekat yang praktek legal ya. Daripada kemana-mana, akhirnya ngawur jadinya keputusannya. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Closing statement dari sisi hukum seperti apa, Pak Tanu? Ya, karena hukum ini sudah jelas dan keras juga ya masalah aborsi, maka saya sarankan supaya anak-anak muda, sebetulnya aborsi tidak hanya anak muda, orang tua juga bisa. Oh gitu ya? Iya. Siapa tahu yang ya mohon maaf yang seneng sama seneng atau gimana, enggak ngerti yang kita. itu tadi perselingkuhan. Iya. Saya enggak bisa ngomong berselingkuh ya. Ngundang masalah itu. Iya. Nah, tapi khusus untuk anak muda, alihkan menjadi kinerja kegiatan yang positif. Ya. Sehingga tidak berpikir hal-hal yang negatif. Yang nantinya kalau semua berpikir seperti itu, anak bangsa sudah ribut urusan aktivitas positif, itu negara pasti akan naik. Kita harus bisa naik lah. Naik terus supaya tidak kalah dengan negara lain ya. Kita ini kan juga harus berjuang ke arah sana. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ayu sudah hadir di Klik FM. Terima kasih Pak Tanu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Ko Patria produser. Terima kasih Mas Muad kameramen yang ada di acara talk show hukum Universitas, kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Klik FM Surabaya. Oke, Clickers, minggu depan kita akan kembali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.